Hai calon sultan, video ini terinspirasi dari komen ini. Makasih ya buat kamu yang udah ngasih ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian yang mau ide yang dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys. Kenapa kamu ketawa, Suryo? Ada yang lucu? Enggak, Bianca. Aku cuma lagi senang aja. Karena aku berhasil mendapatkan sesuatu. Apa itu? Kamu berhasil buat menghancurkan keluarga raja. Itu belum. Tapi akan ada sesuatu yang bakal bikin kamu senang. Apa itu, Suryo? Kemarin aku berhasil dapat suap sebesar 5 triliun. Makanya aku senang sekali sekarang. Karena uang kita semakin banyak, Bianca. Berkat duit suap itu. Bagus, Suryo. Bagus. Dengan begini, kita bisa lebih terlihat dari keluarga kalangan atas. Hebat sekali ya kamu, Suryo. Iya dong, Bianca. Ini semua berkat aku yang jadi pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Isabel itu pasti belum pernah merasakan punya uang triliunan seperti kita. Udah pastilah, Bianca. Secara mereka cuma pejabat tertinggi tingkat kota. Apalagi mereka pejabat yang so suci dan so bersih. Mana mungkin mereka bisa sekaya seperti kita. Dasar orang so baik. Orang seperti mereka pasti nggak bakal pernah bisa merasakan punya duit triliunan seperti kita. Ya sudah, Bianca. Aku mau istirahat dulu ya sekarang. Oh iya. Lihat itu HP kamu. Kamu transferin aku 500 juta? Iya dong, Bianca. Itu upah kamu karena kamu sudah jadi istriku. Selamat menikmati uang itu ya, Bianca. Dia dapat 5 triliun, tapi aku cuma dikasih 500 juta. Pelit juga ya dia. Oke, aku harus bisa memanfaatkan uang ini untuk pamer sama orang-orang. Asisten? Iya, Nyonya Bianca, ada bisa saya bantu? Besok, kamu undang ibu-ibu pejabat buat datang ke restoran bintang 5. Saya mau traktir mereka di sana. Baik, Nyonya Bianca. Bu Isabel diundang juga? Isabel? Undang ya, asisten? Besok, saya mau pamer di depannya dia. Baik, Nyonya Bianca. Akan saya kabari mereka semua sekarang. Isabel, pasti kamu bakal iri sekali dengan uang suamiku yang super duper banyak. Mama, kenapa, Ma? Papa udah mau berangkat kerja. Iya, Ma. Mama kenapa lesu gitu, Ma? Mama jadi takut aja, Pa. Mama kira setelah Yudi di penjara, keluarga kita bakal aman-aman aja, Pa. Tapi ternyata ada Suryo yang jauh lebih jahat. Mama tenang aja ya, Ma. Kita kan udah nambah bodyguard. Semuanya pasti bakal aman, Ma. Ya, Mama itu takut aja, Pa. Mama takut Papa itu kenapa-napa. Apalagi Suryo itu udah berani loh mau ngebuat Papa hampir meninggal. Mama takut, Pa. Kita tuh gak boleh takut, Ma. Kita gak boleh kelihatan lemah. Kita harus tunjukin kalau kita ini kuat. Dan kita gak mudah dikalahkan oleh mereka. Pokoknya Mama gak usah takut ya, Ma. Papa berangkat kerja dulu ya, Ma.
Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya, Mah. Papa. Bu Isabel? Asisten, ada apa ya, asisten? Saya baru saja mendapatkan informasi dari asistennya Ibu Bianca kalau Bu Isabel diundang ke perkumpulan ibu-ibu pejabat hari ini. Hari ini? Kumpul dalam rangka apa ya, asisten? Katanya karena Ibu Bianca mau mentraktir ibu-ibu pejabat. Tumben sekali. Apa jangan-jangan karena uang suap itu ya? Makanya Bu Bianca mau traktir ibu-ibu pejabat hari ini. Jadi bagaimana Bu Isabel? Bu Isabel mau datang? Sepertinya tidak ya, asisten. Saya lagi malas bertemu dengan Bu Bianca. Baik Bu Isabel, akan saya sampaikan ke asisten Ibu Bianca sekarang. Aku nggak boleh terlalu dekat-dekat dengan keluarga itu. Apa kamu bilang? Isabel nggak mau datang ke perkumpulan ibu-ibu pejabat? Iya, Nyonya Bianca. Setakut itu ya dia sama aku. Bianca? Kenapa ya dia nelpon? Aku angkat atau enggak ya? Angkat aja lah. Halo? Isabel, aku dengar katanya kamu nggak mau datang ya ke perkumpulan istri-istri pejabat. Ya Bianca, Kenapa kamu tidak mau datang? Ada masalah? kebetulan saya lagi ada urusan hari ini. Makanya saya nggak bisa datang ke perkumpulan itu. Lagi ada urusan? Sibuk sekali ya kamu Isabel. Aku yang istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini nggak pernah tuh sesibuk kamu. Emangnya kamu sibuk apaan sih Isabel? Ya ada urusan Bianca. Aku harus membantu suami aku. Gak usah bohong deh kamu Isabel. Kamu cuma iri kan sama aku? Karena hari ini aku bakal traktir istri-istri pejabat. Iya kan? Kamu takut kan sama aku Isabel? Kamu takut dikalahin sama aku kan? Karena hari ini istri-istri pejabat yang lain pasti bakal muji-muji aku. Kamu takut kan sama aku Isabel? Tidak begitu Bu Bianca. Pantesan ya kamu gak mau datang. Ternyata kamu cuma iri sama aku. Ya sudahlah kalau kamu gak mau datang. Nanti aku tinggal bilang sama ibu-ibu yang lain. Kalau kamu gak datang, karena kamu iri sama aku. Karena aku bisa traktir istri-istri pejabat yang lain. Oke Bianca, aku bakal datang hari ini. Aku nggak takut kok Bianca, dan aku nggak iri. Tolong jangan menyimpulkan yang aneh-aneh. Baguslah kalau begitu. Aku tunggu kamu ya di restoran bintang 5. Dan ingat, aku yang bakal traktir hari ini. Sekali lagi, aku yang bakal traktir hari ini. Bianca, dia pasti mau mengadakan perkumpulan ini karena Suryo baru berhasil korupsi 5 triliun. Pantesan aja dia terus merendahkan aku. Tapi aku nggak boleh direndahkan terus. Aku harus kuat. Aku nggak boleh kelihatan takut. Semangat Isabel. Kamu harus bisa menghadapi Bianca. Ibu-ibu, Bu Bianca itu baik banget ya. Bisa traktir kita di restoran mewah kayak gini. Iya, kalau saya sih bersyukur banget ya bisa satu kalangan sama Bu Bianca. Kalau nggak satu kalangan ya, nggak mungkin nih saya bisa ngerasain hal-hal mewah kayak gini. Kita harus terus tunduk sih sama Bu Bianca. Soalnya Bu Bianca tuh udah baik hati banget sama kita. Saya heran deh, kok bisa ya ada orang yang sebaik hati seperti Bu Bianca?
Siapa yang baik? Bu Bianca? Ya ampun, Bu Bianca akhirnya datang juga. Maaf ya Bu Bianca, kami tadi ngomongin ibu sedikit-sedikit. Kami soalnya kagum sekali sama Bu Bianca. Dan kami sangat bersyukur sekali bisa berteman dengan Bu Bianca. Iya Bu Bianca, kami tuh sangat terpukau sekali sama Bu Bianca. Bu Bianca udah berwibawa, dermawan, baik hati lagi. Kita itu sampai bingung loh Bu, apa sih kekurangannya Bu Bianca? Kayaknya nggak ada deh. Kalian bisa saja ya. Tapi emang benar sih. Saya memang tidak punya kekurangan. Iyalah Bu Bianca. Bu Bianca itu definisi wanita yang sangat sempurna sekali. Bu Isabel itu jadi datang nggak sih? Iya, kok terlambat terus ya? Emang nggak bisa menghargai waktu banget ya Bu Isabel itu? Padahal Bu Bianca udah baik ya mau traktir kita. Bisa-bisanya ya dia itu telat terus. Nggak sopan banget ya orangnya itu. Sudah ibu-ibu, biarkan saja Bu Isabel itu. Mungkin dia lagi kena macet di jalan. Aduh Bu Bianca tuh baik hati sekali loh. Kalau saya jadi ibu ya, saya bakal marah banget loh sama Bu Isabel itu. Nggak bisa ngatur waktu banget sih dia. Iya, padahal Bu Bianca yang istri dari pejabat tertinggi di negara ini aja bisa tepat waktu loh. Dia padahal cuma istri dari pejabat tingkat kota doang kan. Gayanya belagu banget ya. Hei bu-ibu, ini dia nih, Bu Isabel datang. Ibu-ibu mohon maaf ya, saya terlambat. Tidak apa-apa. Silakan duduk ya Bu Isabel. Bu Bianca tetap aja ya baik sama Bu Isabel. Bu Isabel kenapa bisa telat sih Bu? Kita udah nungguin loh dari tadi. Bu Isabel, kita itu ya cuman istri dari pejabat tingkat kota. Sedangkan Bu Bianca itu adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Jadi kita harus hormat sama Bu Bianca. Bu Bianca aja nggak telat loh. Kamu kok telat terus sih? Nggak sopan banget deh. Mohon maaf ya ibu-ibu. Tadi maunya saya naik helikopter ke sini. Tapi setelah bodyguard saya ngecek, di restoran ini ternyata nggak ada helipad. Makanya saya harus naik mobil. Dan ternyata tadi jalanannya macet banget ibu-ibu. Alah, alasan doang macet. Di mana-mana juga macet, tau nggak sih Bu? Sekarang itu cuma manajemen waktu aja. Jadi kalau emang jauh tempat tinggalnya, ya berangkatnya lebih awal dong. Maaf ibu, saya biasanya naik helikopter. Jadi saya kurang bisa memprediksi waktu macet saat saya naik mobil. Aduh, padahal cuma istri dari pejabat tingkat kota. Tapi gayanya udah selangit banget ya. Bu, lihat itu Bu Bianca. Bu Bianca aja nggak pernah loh sesombong ini. Padahal Bu Bianca itu adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Iya, Bu Isabel ini sok banget deh. Terlalu banyak alasan. Palingan ibu nggak naik helikopter, karena nggak bisa nyewa lagi kan? Bener itu. Kemarin naik helikopter karena nyewa doang kan? Sekarang udah nggak punya uang, udah nggak bisa sewa lagi deh helikopternya. Aduh Bu, makanya ya Bu, jadi orang itu biasa aja, nggak usah kebanyakan gaya. Kayak Bu Bianca itu loh, padahal Bu Bianca itu kaya banget, tapi tetap sederhana orangnya. Bahkan Bu Bianca baik hati sekali loh, mau traktir kita di restoran bintang 5 seperti ini. Emang Bu Bianca itu selalu mikirin kebahagiaan orang lain ya, nggak mikirin diri sendiri kayak Bu Isabel. Sudah ya ibu-ibu, Bu Isabel sudah terlihat sangat sakit hati sekali. Lebih baik kita makan saja ya sekarang. Karena acara hari ini, kita bakal makan mewah. Iya Bu Bianca, saya jadi lapar deh karena terlalu emosi sama Bu Isabel. Yaudah, kalian pesan saja ya apa yang kalian mau. Nggak usah lihat harga. Kalian boleh pesan sebanyak-banyaknya. Wah, Bu Bianca baru baik hati. Kalau Bu Isabel mana punya hati. Bagaimana makanannya?
Sudah pasti sangat luar biasa sekali, Bu Bianca. Seumur-umur ya, saya bisa makan mewah kayak gini bisa dihitung jari, Bu. Kalau bukan karena Bu Bianca, saya nggak mungkin bisa makan makanan mewah kayak gini. Makasih banyak ya Bu Bianca. Bu Bianca benar-benar baik dan dermawan sekali jadi orang. Saya salut sekali loh sama kebaikannya Bu Bianca. Kamu gimana Isabel? Kenapa kamu diem aja? Gak terbiasa ya? Makan makanan mewah seperti ini. Kalau dari tampangnya sih, dia kayaknya nggak biasa ya makan makanan mewah kayak gini. Iya, pasti Bu Isabel baru pertama kali kan makan makanan mewah seperti ini. Tapi hebat ya, Bu Isabel. Hebat gimana? Ya, hebat banget, masih bisa makan. Padahal datangnya telat. Hei Bu, kalau saya jadi kamu ya, saya udah malu tau nggak sih makan di depannya Bu Bianca. Bener banget, Bu Isabel itu nggak menghargai orang banget ya. Sudah ibu-ibu, kasihan sekali loh Bu Isabel. Dia sampai nggak bisa berkata-kata. Gimana Isabel? Nggak ada yang mau kamu katakan? Setelah ini semua. Aku nggak bisa terus direndahkan seperti ini. Aku harus melakukan sesuatu. Isabel, gimana? Enak makanan mewahnya? Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bianca karena sudah mengundang saya dalam acara makan-makan ini. Sebagai balasan karena Ibu Bianca sudah mengundang saya di acara makan-makan ini, saya akan mengundang Ibu Bianca ke acara pesta mewah saya. Pesta mewah? Ya ampun, Bu Isabel itu nggak usah halu ya Bu. Pesta mewah ibu bilang. Iya, pesta mewah. Saya akan mengundang seluruh pejabat dan pesta mewahnya akan diadakan di rumah saya. Di rumah? Ya ampun, emang bisa ya buat pesta mewah tapi ngadainnya cuma di rumah? Bu Isabel, yang namanya pesta mewah itu diadainnya di ballroom hotel bintang 5 yang super duper megah. Kalau diadain di rumah itu namanya pesta ulang tahun anak-anak, Bu. Ibu-ibu datang saja ya nanti malam. Saya akan pastikan saya akan menjamu ibu-ibu dan Bu Bianca sebaik mungkin. Yakin kamu ngundang kita semua ke rumah kamu? Yakin? Oke, kita lihat aja ya seberapa mewah pesta kamu itu. Kalau nggak mewah, kamu siapkan buat ditertawakan oleh ibu-ibu pejabat yang lain. Bu Bianca lihat saja ya nanti. Ibu akan tahu nanti. Bisa-bisanya ya Bianca itu merendahkan aku sebegitunya. Lihat ya Bianca, gak akan aku biarkan kamu merendahkan keluargaku. Aku akan membuat kamu menyesal karena sudah membuat aku direndahkan oleh ibu-ibu pejabat yang lain. Aku harus membuat pesta yang super duper mewah supaya mereka tidak berani menyentuh keluargaku lagi. Ya, aku harus melindungi keluargaku. Nyonya, kita sudah sampai di rumah. Bodyguard, tolong kamu kumpulkan seluruh mbak dan bodyguard yang ada di rumah ini. Saya akan mengumumkan sesuatu. Baik Nyonya. Oh iya, tolong kamu informasikan juga ya kepada suami dan anak saya agar mereka ikut berkumpul hari ini. Baik Nyonya. Baik, semuanya sudah berkumpul di ruangan ini kan sekarang? Sudah Nyonya? Sudah Nyonya. Pah, Mama mau ngapain Pah? Papa juga kurang tahu nak. Hari ini, tepatnya nanti malam, kita akan mengadakan pesta yang super mewah. Pesta super mewah? Pesta ini akan dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi yang ada di negara ini, beserta para istrinya. Sepertinya bakal ada acara besar hari ini. Jadi saya mau kalian semua mempersiapkan rumah ini agar bisa menerima tamu dengan baik dan sempurna. Asisten, Siap Bu Isabel?
Tolong arahkan badan bodyguard ya asisten, agar mereka bisa mempersiapkan rumah ini dengan baik. Saya nggak mau ya asisten, ada celah yang bisa mempermalukan saya dan keluarga saya pada pesta hari ini. Kamu mengerti asisten? Mengerti Bu Isabel? Baik, kalau begitu kamu bisa bergerak sekarang ya asisten. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Tahu Bu Isabel? Untuk seluruh mbak dan bodyguard yang ada di rumah ini, silakan ikut saya ke ruang meeting sekarang juga. Karena ada hal yang akan saya jelaskan. Bu Isabel, kalau begitu saya permisi ya Bu Isabel. Iya asisten. Bodyguard, mbak, mari dengan saya sekarang. Mah, sebenarnya ada apa sih Mah? Iya Mah, kenapa Mama tiba-tiba buat pesta seperti ini? Jadi begini Pak. Nah, tadi Mama diundang sama Ibu Bianca buat makan-makan sama ibu-ibu pejabat yang lain. Dan tadi di sana, Mama benar-benar direndahkan. Makanya Mama mau buat pesta yang super mewah supaya keluarga kita nggak diinjak-injak lagi seperti tadi. Benar kata Mama. Sekali-sekali kita harus menunjukkan seberapa kuatnya keluarga kita ini agar kita tidak diinjak-injak oleh keluarga mereka. Putri, nanti kamu undang ya teman-teman kamu. Semakin banyak teman kamu, pestanya bakal semakin seru nanti. Jadi Mama harap kamu bisa undang teman-teman kamu sebanyak mungkin ya Putri. Iya Mah, nanti Putri bakal telepon teman-teman Putri. Dan Papa undang ya seluruh pejabat yang ada di negara ini. Tolong usahakan agar mereka semua bisa datang hari ini. Iya Mah, Papa juga bakal undang para warga supaya makin rame pestanya ini. Iya boleh Pak. Pokoknya kita harus tunjukkan kalau keluarga kita tidak lemah seperti yang mereka pikirkan. Kamu kenapa, Bianca? Kenapa muka kamu terlihat kesal? Ini Suryo, si Isabel, dia ngundang seluruh pejabat buat datang ke pesta super mewahnya. Pesta super mewah? Memangnya mereka bisa buat pesta yang mewah? Berani sekali ya mereka mengundang seluruh pejabat untuk datang ke rumahnya. Tapi aku yakin sih, kalau pesta dia nggak bakal sesuai dengan ekspektasi kita. Pasti itu Bianca. Mereka itu nggak punya kapasitas untuk membuat pesta yang mewah dan elegan. Emang mereka itu siapa? Mereka cuma pejabat tertinggi tingkat kota. Pasti mereka hanya bisa membuat pesta biasa. Tapi kita harus datang sih, supaya kita bisa melihat kehancuran pesta Isabel. Dan aku yakin, pejabat-pejabat yang lain pasti bakal berpikiran sama seperti aku. Jelas Bianca, kita harus hadir untuk melihat seberapa kacaunya pesta itu. Dan Raffin, kamu juga harus datang ya nak? Pasti Pak. Raffin juga penasaran sama Putri. Raffin pengen ngeliat dia di ambang kehancuran. Karena nggak mungkin ada yang bisa ngebuat pesta mewah selain keluarga kita. Karena keluarga kita adalah keluarga pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Oke. Pokoknya, kita harus bisa tampil paling mewah. Supaya keluarga semesta itu tahu siapa keluarga pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Hai Suryo, kita siap-siap sekarang. Kamu jangan lupa siap-siap juga ya Raffin. Oke Pak. Halo Vel, nanti malam lu datang ya ke rumah Putri? Katanya dia bakal ngadain pesta yang mewah. Gue tunggu ya kedatangan lo. Putri, sebagus apa sih pesta buatan lo nanti? Baik semuanya, dengarkan saya baik-baik. Malam ini, kita akan mengadakan pesta yang super duper mewah. Tamunya adalah pejabat kelas atas, dan tidak boleh ada satupun kesalahan. Mengerti semuanya? Paham asisten? Bodyguard nomor 1? Siap!
Tugas kamu adalah menjaga gerbang utama. Cek mobil tamu satu persatu. Lakukan dengan sopan, tapi tetap tegas. Pastikan semuanya aman ya bodyguard. Siap asisten. Bodyguard nomor 2. Siap asisten. Kamu urus parkiran VIP ya. Pastikan seluruh mobil pejabat bisa masuk ke halaman rumah ini. Kalau bisa, kamu buka lapangan parkir yang luasnya 5 hektar itu. Siap laksanakan asisten. Bodyguard 3 dan 4. Siap. Kalian jaga pintu utama ya. Begitu tamu turun, kalian langsung bukakan pintu mobilnya, sambut dengan sopan, dan antarkan sampai ke halaman belakang rumah. Siap asisten. Pastikan semuanya mulus ya. Saya tidak mau ada tamu yang kebingungan. Mengerti? Mengerti asisten. Selain bodyguard 1, 2, 3, dan 4, bodyguard yang lain harap berpatroli di titik yang sudah ditentukan. Dan saya mau kalian laporkan kepada saya 5 menit sekali. Mengerti? Mengerti! Baik, untuk tugas bodyguard sudah selesai. Sekarang saya akan lanjut ke bagian Mbak. Mbak Ketua nomor 1, siap asisten? Kamu memimpin tim kebersihan. Saya mau lantai di rumah ini harus mengkilap seperti cermin. Kalau bisa, kamu pelas 2 kali ya. Saya tidak mau ada debu setitik pun. Mengerti? Siap asisten. Kami akan kerahkan seluruh tenaga kami. Mbak Ketua tim 2, siap asisten? Kamu bantu bagian dapur ya. Pastikan semua piring siap, sendok dan garpu berlapis emas lengkap, dan tidak ada goresan sedikit pun. Siap, saya akan pastikan semuanya aman. Bagus. Semuanya perhatian? Saya mau pesta ini terlihat lebih mewah dari pesta manapun yang pernah diselenggarakan di kota ini. Sekarang semuanya balik ke tugas masing-masing ya. Balik kanan bubar, jalan! Ya Allah, ya Allah. Ini benar rumah Pak Raja. Kayak gedung hotel ya? Iya ya ampun, saya itu sampai sakit leher loh gara-gara ngeliat gerbangnya yang tinggi ini. Gede banget ya rumahnya. Ini baru gerbang depannya saja sudah bikin melongo ya. Apalagi di dalam rumahnya ini. Selamat malam, silakan undangannya. Oh iya, ini Pak. Ini benar kan? Rumahnya Pak Raja Semesta? Iya betul, ini kediamannya Pak Raja Semesta. Wah, tadi kami pikir kami salah alamat, Pak. Soalnya rumahnya kelihatan seperti hotel atau resort soalnya. Tidak apa-apa. Memang Mbak mengira kalau rumah ini seperti hotel. Baik, kalian boleh masuk sekarang. Masuk? Wah, ayo kita masuk yuk sekarang. Wah, permisi ya, Pak. Tunggu saya, tunggu. Selamat malam Ibu, selamat datang di kediamannya Pak Raja Semesta. Terima kasih ya sambutannya. Rumahnya besar juga ya. By the way, acaranya di mana ya? Kok kelihatan gak ada dekorasi pesta-pestanya gitu sih? Saya kira bakal di ballroom yang mewah dan megah gitu. Tapi di sini kelihatan gak ada apa ya? Untuk pesta hari ini akan diadakan di halaman belakang rumah Pak Raja Semesta. Mari, saya antarkan ke halaman belakang rumah Pak Raja Semesta. Apa dia bilang? Belakang? Maksudnya halaman belakang? Oh my god. Jadi acaranya bakal di dalam rumah? Saya kira acaranya bakal di ballroom yang besar dan mewah gitu. Ternyata cuma di halaman belakang rumah ya. Ibu-ibu, jangan-jangan acaranya bakal sederhana nih. Soalnya diadainnya cuma di halaman belakang rumah. Iya. Biasanya kalau acaranya di belakang rumah pasti bakal pakai kursi plastik yang jadul dan reot. Masa mereka ngundang pejabat-pejabat tapi ngadainnya di halaman belakang rumah sih? Nah itu dia. Apa nggak malu-maluin diri sendiri ya? Bener-bener cari mati ya si Isabel itu. Ya udahlah ya. Ayo kita masuk yuk. Kita lihat acaranya bakal sesederhana apa hari ini. Yaudah yuk. Yuk Bu. Ini beneran taman belakang. Gila. Bagus banget ya. Ini mah bukan taman belakang rumah, tapi ini venue acara besar gitu nggak sih? Ibu-ibu, saya bener-bener nggak nyangka loh kalau pestanya bakal sebagus ini. Wah, lihat itu lampu-lampunya. Itu pasti beli di luar negeri sih. Ibu-ibu, lihat itu mejanya. Saya pernah lihat meja itu loh di Itali. Ibu-ibu tahu nggak itu harganya berapa? Berapaan Bu?
Itu satunya 300 jutaan tahu. Ya ampun, itu banyak loh meja yang kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 kali 300 juta. Wah, banyak sekali sih itu. Itu kalkulator juga nyerah ngitungnya. Bu, itu ada chef yang langsung masak di sini. Iya loh, saya kira bakal buffet biasa, ternyata ada chef pribadinya. Mana chefnya banyak banget lagi. Pilihan makanannya juga banyak banget. Kayak acara besar beneran loh. Panggungnya juga niat banget ya. Lampu-lampunya lengkap banget loh. Ini mah kayak acara resmi, bukan pesta rumahan. Saya sampai bingung mau lihat yang mana dulu. Bagus banget soalnya semua ini ibu-ibu. Sama bu. Padahal tadi kita kira acaranya bakal sederhana ya ibu-ibu. Iya, ternyata jauh banget ya dari bayangan. Tapi ibu-ibu, kita harus tetap jaga sikap. Kita nggak boleh kelihatan shock sama acaranya. Iya juga ya. Oh, tema pesta hari ini gold ya? Iya, kayak keluarga Putri emang lagi suka gold ya minggu-minggu ini. Loh, kemarin kan rose gold. Cepet banget ya ganti selera. Sultan mah bebas, Jess. Tapi aku heran deh. Heran kenapa, Sar? Aku heran sama diriku sendiri. Sekarang aku udah biasa aja tau gak sih ngeliat dekor-dekor mewah kayak gini. Apa aku udah terbiasa ya sama kesultanannya Putri? Pastilah itu, Sar. Kita tuh soalnya pasti udah berpikiran kalau Putri buat pesta itu pasti bakalan yang mewah dan megah. Iya sih, Jess, benar banget. Putri udah siap atau belum ya? Kayaknya belum. Dia pasti lagi make up atau styling rambut. Jadi gak sabar deh ngeliat dia secantik apa hari ini. Sar, itu Feli kan? Hah? Mana? Ya ampun, ternyata beneran Feli. Kok dia bisa ada di sini? Aku juga bingung, Jess. Ini kan acara keluarga Putri, bukan acara umum. Hai, Sari. Jessica. Kalian diundang juga ya? Ya, kita emang selalu diundang. Ya nggak, Sar? Iya. Oh iya sih. Kalian kan deng-dengnya Putri. Hah? Apaan sih dia? Ngapain sih dia kesini? Kalian pasti kaget ya? Melihat aku ada di sini. Hah? Vel, ini kan acara private. Dan gak semua orang loh bisa dapat undangan ke sini. Kok kamu bisa diundang ke sini, Vel? Hah? Kalian pasti bingung ya? Aku diundang sama siapa? Dengar baik-baik ya. Aku diundang sama anak dari pejabat tertinggi di negara ini. Si Raffin Mandala. Raffin? Oh, pantas. Jadi, tadi Raffin bilang sama aku kalau dia butuh teman ngobrol yang selevel gitu. Maksudnya, kalian itu cuma rakyat jelata. Jadi gak level ngobrol sama Raffin. Kalian itu beda kelas sama aku. Aku sultan asli dari lahir. Makanya aku selevel buat ngobrol sama Raffin. Terserah kamu aja deh, Vel. Pasti kalian minder kan? Ngeliat kecantikanku? Pasti sih. Kalian kan soalnya rakyat jelata. Siapa yang rakyat jelata? Putri? Banget. Iya, Putri cantik banget kayak princess. Siapa yang kamu bilang rakyat jelata tadi, Vel? Kok gak jawab, Vel? Diam ya kamu, Put! Kamu ya yang diam, Vel. Ini acara keluargaku. Kalau kamu buat masalah di sini, aku gak bakal segan untuk ngusir kamu dari rumah ini. Yes!
Rasain tuh, Vel! Makasih ya, Put. Kamu udah ngebela kita. Iya aja, sama-sama. Aku gak terima banget sahabat-sahabatku direndahin sama orang itu. Tapi kamu keren banget sih, Bestai. Bisa bikin Valley kicap sampai gak bisa ngelawan kayak gitu. Iya, tegas banget loh kamu, Put. Aku sampai merinding loh tadi. Apaan sih kalian? Biasa aja kok. Put, ada yang datang. Hai, Putri. Kenapa? Kok jutek gitu sih? Gue baru datang loh, Put. Cepetan ngomong. Gue cuma pengen bilang, kalau lo cantik banget hari ini. Mulai nih. Lo gak kangen sama gue? Gak usah deket-deket ya, Lovin. Kenapa? Kita kan udah kenal lama. Kenal lama bukan gue artinya nyaman sama Lovin. Gak usah deket-deket sama gue. Put, ngobrol berdua yuk. Di situ sepi loh. Enggak, gue mau di sini sama teman-teman gue. Lo itu susah banget ya. Kalau diajak ngomong baik-baik. Wah, maksa banget sih Raffin. Iya, sumpah. Kok dia ngotot banget sih? Ayolah, Put. Bentar aja. Put! Putri! Ya ampun! Yuk, ikut aku bentar aja. Raffin, lepas! Lepas! Gak usah lo deket-deket sama cewek gue. Kita cuma ngobrol aja. Lo mendingan gak usah ikut campur ya, King. Dia udah bilang gak mau. Lo gak usah maksa Putri. Iya, gue gak mau yang ngomong sama lo, Vin. Mending lo pergi sekarang. Sebelum pesta ini jadi hancur gara-gara lo. Awas ya lo, King. Makasih ya, King, udah nolongin aku, King. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok, King. Aku cuman kesel aja sama dia. Dia kenapa sih suka seenaknya kayak gitu sama aku? Nah, dia megang-megang tanganku lagi. Selama ada aku, kamu tenang aja ya. Aku gak bakal biarin dia seenaknya sama kamu. Iya, makasih ya, King. Gemes banget ya, Sar. Iya, Jess. Yes. Kenapa sih? Putri selalu dapat segalanya. Iri banget aku sama dia. Bu Bianca mana ya? Saya udah gak sabar banget loh lihat penampilannya Bu Bianca. Sama saya juga. Pokoknya kita harus puji-puji terus ya Bu Bianca. Soalnya Bu Bianca itu udah baik banget sama kita. Tanpa kamu harus bilang, saya udah pasti muji kok. Bu Bianca itu kapan tertampil mengecewakan? Bu Bianca itu kan selalu tampil maksimal. Setuju. Itu dia tuh, keluarga Mandala datang. Mama sama papanya Raffin kan? Iya. Ya ampun, gak nyangka banget ya kita bisa ngeliat pejabat tertinggi di negara ini. Astaga, Bu Bianca cantik dan elegan banget loh Bu Bianca. Gaunnya juga kelihatan mewah banget. Kelihatan beda loh dari tamu-tamu yang lain. Ibu emang definisi wanita sempurna loh, Bu. Kalian berlebihan sekali ya. Saya cuma pakai gaun biasa kok. Ini hanya pakaian simpel bagi saya. Simpel apanya, Bu Bianca? Gaunnya Bu Bianca tuh yang paling elegan banget dan glamor di sini loh, Bu. Istri saya, aura cantiknya memang sangat luar biasa. Padahal dia hanya memakai gaun yang biasa. Tapi karena aura cantiknya luar biasa, gaunnya menjadi luar biasa.
Benar itu Pak Suryo. Dari jauh aja udah kelihatan loh aura elegan dan cantiknya. Jadi pestanya hanya di taman belakang ya? Iya Bu Bianca, saya kira acaranya bakal di ballroom gitu loh Bu Bianca. Biasanya, keluarga pejabat itu paling suka yang indoor kan? Tapi oke lah, lumayan. Tapi konsepnya lain daripada yang lain loh Bu Bianca. Ini kayak ada taman-taman yang gitu. Iya, daripada di ballroom gitu kan, sesak. Ini kan ada alam-alam yang gitu. Menurut saya dekorasinya bagus sih, tapi masih ya aman gitu lah ya Bu. Mereka kayaknya main di zona aman deh Bu. Iya, bagus. Tapi, bukan yang terlalu wow bagi saya. Namanya juga acara bikinan keluarga semesta. Jangan dibandingkan dengan acara bikinan keluarga kita. Lalu juga ya kata kamu Suryo? Put, apa-apaan itu? Keluarga Rafin kok ngomong kayak gitu sama istri pejabat-pejabat yang lain? Kok mereka malah ngerendahin acaranya ini? Gak tau deh. Tapi kelihatan banget sih kalau mereka itu sebenarnya kagum sama acaranya ini. Tapi mereka sengaja aja buat nyari kesalahan-kesalahan acaranya ini. Sama aku juga mikirnya kayak gitu. Kelihatan banget ya mereka cuma nyari-nyari kesalahan doang. Iya sih, aku juga ngerasa kayak gitu teman-teman. Mana nih Bu Isabel? Saya udah gak sabar banget loh ngeliat dia. Iya, awas aja ya penampilannya biasa aja. Udah selama ini loh kita nunggu. Bener banget ibu-ibu. Aku tetap yakin sih, kalau penampilan Isabel bakal kalah jauh dari aku. Karena aku adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Ibu-ibu, ini dia nih, keluarga semesta datang. Ampun, ternyata Bu Isabel gak kalah cantik ya. Benar Bu, saya sampai nahan napas tahu nggak sih liatnya. Itu bajunya kayak custom dari luar negeri deh. Iya, aku yakin itu gaun paling mahal sih yang ada di tempat ini. Ibu-ibu, tolong ya. Pakaian itu hanya pakaian biasa bagi saya. Kenapa ibu-ibu pada heboh? Biasa dari mana Bu Bianca? Itu dari bahannya aja udah beda kelas loh Bu Bianca. Iya, di negara ini mah susah nyari kain yang kayak gitu Bu Bianca. Apalagi modelnya yang bagus kayak gitu Bu, di sini mah nggak ada. Menurut saya biasa aja kok. Nggak ada spesialnya bagi saya. Yakin? Nggak ada spesialnya? Tadi aja kamu terpesona loh ngelihat orang itu. Makanya kamu harus kontrol ekspresi kamu. Jangan terlihat terlalu jelas seperti itu. Mama samperin Bianca dan ibu-ibu pejabat yang lain dulu ya, Pak. Iya, Mah. Papa tunggu di panggung ya buat sambutan. Iya, Pak. Selamat malam, Bu Bianca. Ternyata Bu Bianca datang ya. Saya kira nggak datang loh. Datang lah Isabel. Masa aku nggak datang sih? Ke acara penting seperti ini. Saya kira Bu Bianca sibuk. Makanya saya kira Bu Bianca nggak bakal datang. Sibuk? Sibuk apa ya Isabel? Emangnya kamu tahu jadwal saya? Ya kan banyak kesibukannya Ibu Bianca. Sibuk mengomentari rumah orang lain mungkin. Saya tahu kok. Semua perkataan Bu Bianca dan ibu-ibu pejabat yang lain katakan.
Ini rumah saya, Bu Bianca. CCTV ada di mana-mana dan bodyguard selalu berjaga setiap saat. Jadi saya pasti tahu semua pergerakan yang ada di pesta ini. Isabel, kamu itu cuman sempat mikir aja kalau acara itu bakal sederhana karena kan diadakannya di halaman belakang rumah. Sederhana. Mungkin bagi keluarga Mandala acara ini bakal sederhana ya. Ya wajar lah Isabel. Kalau kita bakal berpikiran buruk tentang pesta kamu ini. Karena tadi bodyguard kamu bilang kalau pestanya bakal diadain di halaman belakang rumah. Iya Bu, kan halaman belakang rumah itu identik dengan jemuran soalnya. Iya Bu, makanya kita kira acaranya bakal sederhana. Oh, gak apa-apa kok kalau kalian berpikiran seperti itu. Wajar bagi orang yang belum pernah ngeliat halaman belakang rumah semewah ini. Pasti kalian emang gak bisa bayangin. Maksud kamu apa ya Isabel? Ngomong seperti itu? Enggak kok Bu Bianca. Saya cuma mau membantu meluruskan kesalahpahaman ini. Kalau ada kekurangan tentang pesta ini, kalian bisa langsung sampaikan ya ke Mbak atau bodyguard saya yang totalnya hampir ada 2000-an di rumah ini. Daripada kalian bergosip atau berkata yang tidak-tidak tentang acara ini. Ada Pak Suryo. Selamat malam Pak. Selamat datang ya di pesta kami. Selamat malam. Oh ya Pak Suryo, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Suryo. Apa itu? Tolong ajarin Rafin sopan santun ya Pak. Jangan sembarangan megang anak orang. Bapak tahu sendiri kan, kalau megang perempuan itu artinya pelecehan. Jadi tolong ajarin Rafin sopan santun ya Pak. Jangan sembarangan menyentuh perempuan. Itu saja yang mau saya sampaikan. Saya permisi ya. Wah, mamamu keren banget, Put. Asli sih, mamamu keren. Savage banget, Put. Ya ampun, mama kok berani banget ya ngomong kayak gitu sama Pak Suryo. Namanya juga ibu, Put. Aku nanti kalau jadi ibu, aku bakal ngelindungin anakku juga. Siapapun bakal aku hadapin nanti. Benar itu, Put. Sudah bicaranya? Sudah, Pak. Ayo kita mulai, Pak. Ya, Ma. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara keluarga kami malam ini. Malam ini bukan hanya sekedar pesta, tapi sebagai bentuk syukur dan kesempatan kami untuk semakin mempererat hubungan semua keluarga yang ada di sini. Semoga malam ini menjadi malam yang indah untuk kita semua. Terima kasih sudah datang ya semuanya. Kehadiran kalian sangat berarti bagi kami. Dengan ini, pesta keluarga semesta resmi dimulai. 200 juta. Video udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!